Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, baik. Kita lanjutkan dari materi yang kemarin ya. Kita sudah mempelajari kemarin kita mempelajari tentang sel elektrokimia. Sudah kita bahas sel elektrokimia dibagi menjadi berapa? Apa? Sel voltase dan sel elektrolisis. Masalahnya dari sel volta ini, apa yang ingin kalian gali tentang sel volta itu? Masing kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nah, sebagai pedomannya saya bagikan ada lembar kerja masing-masing kelompok ya. Kita tentukan dulu dari pertanyaan yang pertama. Di situ ada percobaan ya, 2 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu logam Zn ya. Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Di sini bisa kalian amati ya. Di situ terlihat awalnya larutannya berwarna apa? Biru. Kemudian logam Zn-nya masih bersih ya. Setelah dibiarkan beberapa saat, ternyata bagaimana perubahannya? Logam Zn berubah menjadi hitam. Larutannya awalnya tadi biru menjadi bening. Ya. Nah, secara mikroskopisnya itu yang terjadi. Ternyata ada logam Zn yang lepas digantikan oleh ion dari Cu. Jadi di situ yang menggumpal di sampingnya adalah C. Dari gambaran itu silakan dituliskan di hasil pengamatan kalian. Yang sebelah sini silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, saya perwakilan dari kelompok akan menjelaskan hasil diskusi dari kami. Pada pengamatan pertama, logam Zn permukaannya terdapat padatan berwarna hitam. Larutan yang awalnya berwarna biru berubah menjadi lebih terang. Pada pengamatan yang kedua, tidak terjadi reaksi. Gambar di bawah ini menunjukkan percobaan reaksi berdasarkan logam terhadap ion logam lain dalam larutan menurut reaksi. Logam 1 direaksikan dengan logam 2 sulfat membentuk logam 1 sulfat dan padatan logam 2. Larutan yang digunakan ZnSO4, CuSO4, MgSO4, FeSO4, PbNO3 dengan hasil sebagai berikut. Pada logam Zn, ion logam yang dipisah CuFePb, ion logam yang tidak dipisah ZnFg. Pada logam Mg, ion logam yang dipisah Zn, Cu, Fg dan Pb. Sedangkan pada ion logam yang tidak dipisah Mg. Pada logam Fe, ion logam yang dipisah Cu dan Pb, ion logam yang tidak dipisah Zn, Mg dan Fe. Pada logam Cu, ion logam yang dipisah tidak ada, sedangkan ion logam yang tidak dipisah semuanya. Pada logam Pb, ion logam yang dipisah Cu, ion logam yang tidak dipisah Zn, Mg, Fg dan Pb. Dari data di atas, urutkan logam tersebut mulai dari yang terkuat sampai yang terlemah. Yang pertama Mg, kemudian Zn, Fe, Pb dan Cu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ya. Jadi dari pertanyaan kalian yang pertama tadi, ini bisa kita refleksikan ya. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa dari logam-logam yang dimasukkan ke berbagai larutan, ada yang posisi
posisinya dia didesak, ya, menjadi posisinya digantikan. Ada yang tidak, ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat, itu dilihat dari reaksi reduksi dan oksidasinya dulu. Jadi ada logam yang lebih cenderung mengalami reaksi reduksi dan ada yang cenderung mengalami reaksi oksidasi. Seperti yang ada di dalam deret volta ini. Semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri itu logam itu semakin reaktif. Harga potensial selnya itu negatif. Nah, semakin reaktif dengan apa? Dia mudah mengalami reaksi oksidasi. Atau sebagai reduktor. Sedangkan semakin ke kanan kebalikannya, bahwa apa? Logam-logam itu semakin kurang reaktif atau harga potensial selnya bernilai positif dan mudah mengalami reaksi reduksi atau bertindak sebagai oksidator kuat. Baik, terima kasih. Sudah bisa kita pahami semuanya ya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.